semua, ditemenin Ines. Kali ini aku akan mengajak teman-teman semua untuk jalan-jalan keliling Museum Sono Budoyo dan Fredebird. Nah, mengenai sumber belajar, museum menjadi tempat peserta didik memperoleh informasi dan pengetahuan. Sedangkan sebagai media pembelajaran, museum memberikan kemudahan bagi peserta didik menerima sarana pengetahuan dari pendidik. Untuk itu, ikutin aku terus ya. Museum Sono Budoyo telah didirikan pada tahun 1934 dan diresmikan setahun setelahnya oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Dulunya, museum ini adalah yayasan yang bergerak di bidang kebudayaan Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Yayasan yang berdiri di Surakarta sejak tahun 1919 bernama Java Institute. Museum pun didirikan di tanah bekas Sultan yang merupakan hadiah dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Museum Sono Budoyo Unit 1 memiliki luas sekitar 7.800 meter persegi dan terdiri dari 11 ruangan, meliputi ruang pengenalan, prasejarah, klasik dan Islam, batik, wayang, wayang golek, topeng, senjata, Jawa, Bali, dan dolanan anak. Koleksi Museum Sono Budoyo terbagi menjadi 10 macam, yaitu koleksi numismatik dan heraldika, filologi, keramalogika, seni rupa, teknologi, geologi, biologi, arkeologi, etnografi, dan yang terakhir historika. Nah, Museum Sono Budoyo memiliki gedung baru loh, yang pastinya nuansanya lebih modern dan memiliki koleksi yang lebih lengkap. Jika teman-teman berkunjung ke sini, kalian akan dimanjakan dengan nuansa yang sangat nyaman, sejuk, dan pastinya menambah ilmu pengetahuan teman-teman semua. Koleksi unggulan museum berdasarkan buku koleksi terbitan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain berupa negara tipe Heger 1, timbunan negara, moko, perhiasan emas, arca kepala Dhyani Bodhisatwa berupa perunggu berlapis emas yang ditemukan di Patok Gunung Kidul pada tahun 1956, genta perunggu, pintu kayu atau kori Bali, zodiak beker, yoni bersayap, ambang pintu atau doorbell, pasren, meriam, topping panji asmara bangun, pakingan atau wadah penyimpanan sirih, dan alat permainan adu kemiri.
Keberadaan museum beserta koleksinya dapat menjadi sumber belajar bagi peserta didik. Implikasi sumber belajar adalah semua bahan yang dapat memberikan informasi baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dipakai peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar. Dengan melakukan observasi langsung ke lapangan dalam mencari sumber belajar, peserta didik di samping mendapatkan informasi baru juga mendapatkan variasi pembelajaran yang menarik sekaligus menyenangkan. Teman-teman pasti senang dan bangga saat berkunjung ke museum ini, karena dengan koleksinya yang mengingatkan kita bahwa Indonesia sangat kaya akan budaya dan tradisi. Kunjungan ke museum tidak hanya sekedar berwisata, namun dapat dijadikan sumber belajar peserta didik yang nantinya sangat diperlukan untuk dapat melakukan observasi lebih mendalam sehingga kemampuan berpikir kritis mereka dapat berkembang. Dengan mengelaborasikan kemampuan berpikir kritis, memungkinkan peserta didik dapat memproses informasi peristiwa masa lampau sebagai pengalaman yang bermakna untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk langsung Jika saja kita melintasi pindah Jalan tempat Malioboro ke di Museum sepanjang jalan Frederick. tersebut sampai titik 0 km, tidak hanya berdiri bangunan pertokoan, melainkan pula bangunan peninggalan masa kolonial, salah satunya Benteng Frederick. Benteng Frederick merupakan salah satu bangunan yang menjadi saksi bisu peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di Yogyakarta semenjak pemerintah kolonial Belanda masuk ke Yogyakarta. Berdirinya Benteng Frederick di Yogyakarta tidak lepas dari lahirnya Kesultanan Yogyakarta. Keraton Kesultanan Yogyakarta pertama dibangun pada tanggal 9 Oktober 1755. Setelah keraton mulai ditempati, kemudian dibangun bangunan pendukung lainnya seperti Pasar Gede, masjid, alun-alun, dan bangunan pelengkap lainnya.
Pada 9 Agustus 1980, pemerintah melalui Mendikbud dan atas persetujuan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menetapkan Benteng Vredenburg sebagai pusat informasi dan pengembangan budaya Nusantara. Uniknya, Museum Benteng Vredenburg memiliki koleksi unggulan berupa mini Rama Kongres Budi Utomo, diorama pelantikan Sudirman sebagai Panglima Besar TNI, mesin ketik Surjo Pranoto, kendil yang digunakan oleh Sudirman, dokumen Sutomo, dan bangku militer akademi. Sekian jalan-jalan kita hari ini. Sampai berjumpa lagi. Bye.